bukan Wow, kerjaan, gitu. amazing sekali. Bukan kerjaan gue, kenapa gue yang harus mengerjakan gitu. Kapan gue dapetnya, berapa, kok segini, kok begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kritis seperti itu tuh nggak sopan atau minim adat. Jadi sebenarnya, tapi memang ada yang masih batu sampai sekarang. Jitak aja gimana? Kayak 3 hari ya. Dulu kayak 3 hari, 4 hari kerja tuh mau hilang. Kabur. Ngilang gitu aja, beneran hilang. Nggak bisa. Tapi setelah dia nyoba sehari, 2 hari, 3 hari, oh ternyata rasanya kok kayak gini gitu kan. Terus lo ngapa benerin kayak gitu? Kayak gue baru nyalain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Bersama kami, Mami Ryu dan Dedek di sini. I'm here. apa kabar lu, Dek? Alhamdulillah. Wawai. Bahwa itu bahasa Lampung. Artinya Ya, baik. ya, agak sedikit Nusantara. Oke, guys. Jadi hari ini kita akan ngebahas permasalahan, bukan permasalahan sih, tapi keresahan. Keresahan. Bukan keresahan juga sih. Apa dong? Ya kayak semacam apa? Pembicara topik yang beberapa belakangan ini sering dibicarain, yaitu tentang Gen Z. Z. Apa itu Gen Z? Jadi Gen Z itu adalah yang kelahirannya itu dari tahun 1997 Sampai 2012. Jadi kan sekarang itu kemarin ya aku tuh lihat di Instagram. Di Instagram tuh kayak sering ada beberapa video viral itu tuh ngebahas soal perilaku tentang Gen Z ini di dunia kerja. Nah, lu juga kan kerja. Yes. Pasti di dunia kerja itu ada anak-anak Gen Z. Pastinya. Nah, itu menurut lu gimana? Di kantor gue sendiri pun ada. Atau menurut versi lo gimana? Apakah benar yang dibilang? Karena influencer ini dia memang sampai apa ya, buat kayak syarat pekerjaan itu nggak menerima Gen Z gitu, karena saking malesnya gitu loh. Bukan Gen Z yang males, tapi males menghadapi perilaku Gen Z di dunia kerja. Nah, kalau di tempat lu sendiri tuh ada nggak Gen Z? Gimana sih? Oke, berhubung di tempat gue ini di instansi pemerintahan dan itu banyak kelahiran tahun 98, which is itu masuk ke dalam generasi Gen Z ya. Nah, kalau di tempat gue sih anaknya sih menyesuaikan lah ya gitu. Maksudnya itu ya dia berada di lingkungan milenial ke atas, ya otomatis mereka harus mengikuti nih gitu kan, dari pola kerjanya, pola pikirnya. Mereka nggak bisa dong semena-mena dengan ini gue harus kayak gini nih gitu kan, sesuai dengan umur gue, ya nggak bisa gitu kan. Balik lagi ke semua itu ya ke diri mereka sendiri, harus menyesuaikan sih gitu kan. Kalau misalnya apa itu dari perilaku, kalau misalnya dari sisi pekerjaan? Dari sisi pekerjaan ya mereka harus sesuai dengan topoksi yang ada, tetap harus bisa ngikutin, tetap harus bisa mengerjakan. Terus juga mereka nggak bisa ngeluh yang, gue nggak bisa nih kerjaan ini, gue nggak bisa nih gini, harus begini gitu kan, gue maunya begini, ya nggak bisa gitu kan. Kita kan otomatis mengikuti topoksi dan aturan yang ada, harus gitu kan. Jadi agak cukup bagus ya Gen Z di instansi dia ya? Iya, harus dong. Tapi memang agak berbeda. Jadi memang gue sendiri kan memang ibu rumah tangga iya, terus habis itu juga kerja iya. di instansi. Terus kalau di instansi sendiri, mohon maaf kalau suaranya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya di instansi sendiri itu memang ada beberapa anak yang Gen Z sama kayak lu ya. Memang anak Gen Z ini kalau menurut pandangan gue Apa tuh? memang lebih kreatif.
Nah, benar sih, lebih kreatif, tapi ya tetap itu harus dituntun. Iya, namanya juga makan Benar. lebih kreatif, benar. Memang kalau ada Gen Z itu lebih kreatif. Tapi menurut gue ya memang agak sedikit lembek. Lembek itu dalam arti apa ya? Itu Bentar-bentar ngeluh. terus kalau misalnya ada pekerjaan tambahan yang di luar tupoksinya, kalau misalnya dia mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan tupoksinya kan itu hal biasa. Benar. Memang pekerjaannya gitu. Jadi memang itu harus. Emang harus. Kalau kan kadang kita kan ada atasan atau Benar. ada memang ada pekerjaan kegiatan keperluan kantor yang sebenarnya itu di luar tupoksi. Benar. Tapi kalau kita Tugas tambahan lah ya, tugas kalau tambahan. instansi kan memang itu perintah dari pimpinan, terus itu termasuk dari pekerjaan gitu, walaupun di luar dari tupoksinya. Boxingnya benar. Selama tidak menyalahi peraturan yang ada. Nah, di tempat gue khususnya itu ada beberapa anak Gen Z tuh yang bisa gitu loh, yang menolak gitu, yang kan ini bukan kerjaan gitu. Amazing sekali. Bukan kerjaan gue, kenapa gue yang harus mengerjakan gitu, bukan tupoksi gue gitu. Tidak semua, tapi memang Ada. dan memang cukup vokal. Oh. Cukup vokal tuh dalam arti misalnya kalau kita dulu, gue nggak tahu ya, cuma maksudnya di zamannya gue, di angkatan gue itu tahun 2009 atau sampai 2015 ke bawah ya. Wah. Itu kita Gak usah diomongin ya kalau tua. Kalau kita ada sesuatu hal terkait pekerjaan, padahal itu hak kita nih. Ya, misalnya kita mau nanyain soal salary-nya gimana sih, kok belum dibayarin, kok ada keterlambatan, uang makan gimana sih, terus ada pekerjaan luar kayak dinas luar, otomatis ada SPD-nya. Nah, ini gimana SPD-nya, pembayarannya gimana? Nah, itu kita aja tuh sangat hati-hati banget gitu ya, mau segan mau nanya itu gitu. Terus kalau untuk anak Gen Z ini dia nggak ragu-ragu untuk tanya tentang itu si hak-hak dia. Kapan gue dapetnya, berapa, kok segini, kok begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kritis seperti itu tuh nggak sulit untuk dikeluarkan oleh anak Gen Z. Nggak semua, tapi gue menemui beberapa gitu. Jadi menurut kalangan senior di kantor gue, kesannya sepertinya itu nggak sopan atau minim adat. Jadi sebenarnya tuh perlu apa ya? Kayak sebenarnya tuh ya kita menanyakan hak kita itu wajar. Cuma mungkin cara mereka menyampaikannya yang lebih berani gitu. Jadi kesannya si anak Gen Z ini kok kurang sopan, kok kurang adab. Seperti itu sih kalau di kantor gue. Iya. Kalau di kantor lu ada inian lain? Nggak ada sih. Jadi selama ini kan di kantor gue tuh banyak kegiatan tuh. Jadi tuh kadangan yang dituntut jadi sekretaris, ada yang dituntut jadi wakil ketua, pelaksana atau segala macam. Ya mereka itu awalnya pasti bilangnya cuman, kok gue gini, apa bisa? Terus diyakinkan lagi nih, bisa kok. Nanti kan nggak jalan sendiri, kamu didampingin sama senior-seniornya. Tapi jadi memang benar-benar butuh butuh support gitu kan. Pendamping. Mungkin memang iya sih itu salah satunya, karena kan memang beda sih ya empaan pendidikan. Bener. kita milenial guys. Ini beda banget sama Gen Z. Kalau Gen Z itu kan memang kalau kita kan peralihan antara maksudnya itu ke era digital. Kalau mereka kan juga lebih mandiri. Ya, mereka tuh udah begitu mereka tuh lahir tuh sudah masuki era digital. Bener banget. Gitu. Jadi memang udah digital semuanya, jadi memang lebih praktis, lebih instan, apa mau yang cepat, instan. Jadi memang butuh bimbingan yang lebih. Ya benar sih, memang juga ada di kantor tuh memang yang millennials yang Gen Z. Ya memang awal-awal memang seperti itu, tapi
ya alhamdulillah kesininya Udah mengerti ya ngerti. tupoksinya mereka. Dan bisa memang benar support. Tapi memang ada yang masih batu sampai sekarang. Jitak aja gimana? Enggak ya guys, bercanda. Dan ada lagi satu fenomena yang gue tuh gak mengerti sampai sekarang. Jadi gue pernah itu punya apa sih, gue tuh kan lo tau kan gue suka bisnis. Benar, business woman guys, business woman. Itu kan kecilan lah di rumah. Jadi gue tuh memang nyari apa orang-orang yang bisa bantu. Reseller lah ya. Bukan reseller. Oh bukan, apa admin, tuh? Admin ya ya. Dari admin gitu. Kita nggak banyak sih, cuma 1-2 orang. Gue ya 2 orang untuk bantu bisnis gitu. Dan yang gue heran, dan ini kan banyak nih yang lamar nih Gen Z. Oke, nah mereka itu baru kerja belum 1 minggu. Gaji ya sih. Bukan gaji itu Apa? udah dikasih tahu. Gaji itu udah aku kasih tahu dari awal. Selain gaji, terus nanti dapat makan. Makan suka-suka deh, apa gitu yang ada, makan sama-sama. Terus dapat uang transport, terus dapat uang pulsa. Kayak gitu udah kasih tahu dari awal. Nah, cuma nanti baru kayak 3 hari ya. Baru kayak 3 hari, 4 hari kerja tuh mau hilang. Kabur. Ngilang gitu aja, beneran ngilang. Nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungin. Ya mohon maaf ya, kalau gue yang suruh nelpon, suruh hubungin ya males gitu kan. Ya gue memang butuh tenaga gitu. Cuman hal ini kejadian tuh nggak cuman sekali 2 kali, tapi sering banget. Jadinya tuh baru 2 hari kerja, 3 hari kerja, 4 hari kerja, rata-rata tuh 4-5 hari deh. Jadi misalnya dari Senin, mulai Senin nih, nanti Jumat tuh, nanti Senin berikutnya sampai seterusnya tuh ngilang gitu aja, benar-benar ngilang, nggak ada kabar gitu. Bahkan mereka tuh apa sih, coba menghubungi gue gitu, coba nanyain gajinya yang berapa hari itu aja pun enggak. Yang ngilang, benar-benar ngilang gitu. Nyampe gue tuh bingung, kenapa sih, apakah aku menyiksa pekerjaan itu? Apakah kamu menyeramkan? Enggak lah ya. Ya kerjaan itu admin loh, bukan yang macul gitu. Enggak, beneran tuh kerjaan itu memang bener admin gitu. Jadi megang handphone gitu, karena memang apa namanya di e-commerce dan lain sebagainya. Benar. Menurut tuh kenapa? Menurut gue karena mereka itu ngerasa, oh gue ini bisa kok, yang bisa lebih dari ini dapatnya gitu. Tapi nggak sih maksud gue? Dengan kemampuan gue yang ini, gue bisa nih lebih yang dapat dari yang ini, dari yang sekarang, kerjaan yang sekarang. Ya tapi kenapa gitu lu terima kerjaan itu? Kenapa? Mungkin Diam Anda tunggu saatnya. Enggak. I think menurut gue ya, dia menerima saat lu tawarin itu karena mereka saat itu emang butuh, pengen nyoba sih. Karena prinsipnya mereka itu pengalaman. Ya, karena mereka itu pada prinsipnya Gen Z itu kalau menurut gua ya, dia itu pengen nyoba sesuatu yang baru, sesuatu hal-hal yang baru. Kayak mana sih gue jadi admin nih, rasanya gimana ya gitu kan. Nah, tapi setelah dia nyoba sehari, 2 hari, 3 hari, oh ternyata rasanya kok kayak gini gitu kan. Terus lu ngapa benerin kayak gitu? Kayak gue baru nyalain. A few moments later. Yes. Cari pengalaman. Tapi kenapa sih nggak pamit aja? Oh, mereka kabur gitu. Iya, maksudnya nggak ngomong, misalnya Mbak, Kak, maaf, saya udah dapat pekerjaan yang baru atau apa gitu kan, alasan apa gitu deh, pamit aja gitu loh. Kenapa nggak mau pamit? Jadi menurut gue prinsipnya mereka itu kenapa nggak bilang pertama, kalau menurut gue mereka itu, gue itu nggak enak loh mau ngomongin lo kan baru kerja 3 hari gitu loh, maksudnya sungkan gitu kan. Cuman secara nggak langsung, secara mereka nggak sadari, itu tuh membuat lo sebagai owner gitu jadi murka gitu loh, ngerti nggak sih maksudnya? Mungkin kalau untuk orang yang pertama sekali 2 kali itu kenapa sih gitu ya, jadi pertanyaan. Cuma karena udah terlalu sering ya, beberapa kali kayak gitu, gue jadi kayak ya udahlah gitu.
benar banget. Jadi gua tuh udah mulai beli si gadget ini memang seperti itu polanya. Pola pikir mereka. Ya, jadi itu memang minim Iya. untuk apa namanya attitude. Tapi nggak semua sih menurut gua. Cuman kebetulan lu dapatnya yang begitu. Nggak semua, tapi rata-rata. Iya, average lah ya, rata-ratanya seperti itu. Ya mungkin bapak seharusnya buka kelas online gitu ya, siapa tahu gitu. Mau? Ya, siapa yang mau fasilitasi? Itu ya, buat para Gen Z ya. Sebenarnya tuh kami ini para millennials. Kaum milenial. Kaum millennials itu bukan yang gimana gitu ya, bukan ingin melabeli bahwa Gen Z ini apa kayak yang minim attitude gitu tuh sih enggak. Cuman memang sebagian dari kalian tuh menurutku tuh kayak gitu. Menurut lo solusinya tuh gimana? Baik itu secara Gen Z atau sebagai owner nih, atau sebagai pimpinan ya. Kalau misalnya kita menghadapi nih ketemu sama orang yang Gen Z, sama anak-anak Gen Z ini gimana? Menurut gue, lo sebagai owner, misalnya gue sebagai owner ya. Kalau gue sih yang pertama, gue harus ada kontrak nih. Oh iya. Ya, Terus? pasti dong, mereka terikat dong dengan adanya kontrak kan. Tapi gue udah pernah bikin kontrak tuh gak peduli juga sama. Udah dicantumin belum sanksinya? Ya maksudnya tuh sanksinya sih ya nggak gitu juga sih. Ya mungkin karena Iya. makanya mereka nggak nanyain gaji gue berapa nih selama berapa hari itu, karena mereka tahu mungkin ada kontrak itu ya. Iya. Jadi daripada ditanya gue kontrak gue gimana, udah gue hilang aja gitu Iya, kali ya. makanya itu. Jadi itu harus jelas di kontrak itu tertulis. Rules-nya gimana, sanksinya apa, minimal dia itu kerja harus berapa bulan gitu loh. Atau jadi mungkin kiat-kiat perusahaan yang menyimpan ijazahnya itu salah satunya untuk mencegah hal ini ya. Tapi bukannya udah nggak boleh ya? Sebenarnya sih nggak Udah boleh. nggak boleh kan? Dulu Ya. ada beberapa perusahaan Bebas. tuh yang sampai Termasuk retail gue dulu Iya. sih sebenarnya. sampai X. sampai disimpan gitu Penahan ya, ijazah. penahan ijazah gitu supaya si pegawainya ini menyelesaikan pekerjaannya Pekerjaannya. nggak kabur. Berarti ada bagusnya itu ya. Ada bagusnya, plus minus sih menurut gue ya. Menurut gue itu plus minus sih. Cuman ya nggak bagusnya kitanya jadi tersandra. Sandra benar. Nggak ada titik tawar. Nah oke, kita buat perjanjian Terus itu ya kita kasih arahan ke mereka. Jadi lo sebagai karyawan gua untuk saat ini lo ikut aturan gua gitu kan. Maksudnya kita bimbing nih, kerjaan lo ini. Nggak banyak lo, cuman ini tanggung jawab lo gitu kan. Nah tapi arahannya itu berapa lama? Terus tuh kadang tuh kan ya kita juga perusahaan gitu kan, perusahaan, instansi atau apapun itu kan harus berjalan terus. Nah kalau misalnya kita buang waktu yang cukup lama hanya untuk ngasih pengarahan Gen Z ini kan bagian buang-buang waktu. Yang ngarahin itu seharusnya bisa melakukan pekerjaan yang lain. Nah. Jadi cuma ngarahin doang. Nah, ini pengalaman gue lagi ya. Trial untuk karyawan baru itu 3 bulan pertama. Berarti di 3 bulan pertama itu di sebuah perusahaan itu, ini kalau pengalaman gue sekali lagi ya, itu adalah masa trial mereka gitu kan. Jadi setelah 3 bulan itu 3 bulan lagi masa percobaan. Nah biasanya kontrak itu minimal 6 bulan. Jadi 3 bulan itu trial, ya bener ya 3 bulan tadi trial, terus itu 3 bulan lagi masa percobaan mereka gitu kan. Nah kalau misalnya mereka bisa nih gitu kan untuk perpanjang, ya mereka akan diperpanjang. Nah apabila 6 bulan ini mereka nggak bisa, ya udah kita ganti yang lain gitu kan. Berarti nggak kompeten nih bocah gitu kan ya anak ini. Oke, berarti kita cari yang baru yang gantiin. Cuman kan itu sebenarnya tuh akan jadi PR juga kan. Iya, mau nggak ngajarin mau. lagi. Bener, memang. Oke, kalau di perusahaan swasta ya. Hmm. Kalau di instansi kan dia misalnya udah jadi PNS ya memang itu untuk hal-hal tertentu, kasus-kasus tertentu memang bisa dipecat gitu. Terus tapi kan kalau misalnya dipecat pun kita juga masih bisa banding segala macam Benar. selama itu tidak bukan sesuatu hal yang fatal gitu kan. Nah,
gimana kalau di instansi kita ketemu sama nih si anak-anak ini? Nah, sekali lagi ini pengalaman gua nih. Gua Kalau juga udah, pengalaman sekali aku tidak sia-sia. soalnya gua kan gua bilang gua di swasta udah, BUMN udah, sekarang jadi ASN kan. Nah, pengalaman gua di ASN di instansi ini, oke, pertama kita masuk, otomatis kan kita ada pengarahan nih. Pertama kali masuk itu pasti kita ada arahan tuh di bagian SDM-nya. Kita dikasih tahu nih tupoksi kita ini, nanti kamu berhubungan sama ini bagian ini gitu kan. Nah, which is misalnya gua di bagian keuangan dan itu ada gengsi gue ada 3 orang waktu itu yang barengan sama gua. Terus mereka itu pasti kan beruntungnya sih, kalau beruntungnya itu mereka itu penasarannya itu tinggi. Saya ingin tahu. Rasa ingin tahunya itu tinggi. Pasti itu sebagian besar Gen Z itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi lah, menurut gue sih. Dari pengalaman gue ya. Nah, pasti itu mereka bakalan nanya nih, ini nih ngapain ya Pak? Gitu kan. Ini nih ngapain gitu kan. Secara gue yang udah paling tua lah ya di antara mereka gitu Sudah kan. sepuh. Ya, gue cuma bisa ngasih arahannya, oh ini begini, tapi nanti lebih jelasnya kita tanya ke senior gitu atau ya bimbingan di situ. Itu sih menurut gue. Perlu bimbingan ya, guys. Nah, saran lu nih, oke itu dari owner, dari apa namanya Instansi. perusahaan, instansi. Nah, terus saran lu kalau untuk si Gen Z ini perlu nggak mereka itu harus merubah sikap atau paling nggak menyesuaikan perilaku? Menurut lu apa nih saran nih buat Gen Z itu gimana? Menurut gue nih Supaya mereka itu nggak dicap begitu gitu. Benar. Menurut gue untuk para Gen Z di luaran sana, kalian itu harus bisa menyesuaikan dan memposisikan diri kalian. Kalian itu ada di lingkungan yang seperti apa, terus itu kan ada di pergaulan atau lingkungan yang seperti apa, apakah lingkungan kerja, itu pasti akan beda dengan lingkungan main ataupun circle kalian gitu kan. Itu sih menurut gue, penyesuaian lah itu. Oke, jadi harus bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Benar banget. Ya karena kita itu kan kerja itu tuh lama ya. Benar. Enggak cuma sehari, Nah, 2 hari, 2 hari. sebulan, 2 bulan, enggak gitu. Tapi kerja itu kita tuh memang bisa bertahun-tahun gitu. Bahkan kalau misalnya di perusahaan yang bagus itu bisa pensiun, di instansi atau apa. Jadi itu sayang gitu kalau kalian tidak mau menurunkan ego dan belajar lebih banyak, kekreativitasan, kepintaran kalian itu tuh ya akan hilang, nggak dianggap gitu. Hanya karena perilaku yang sebetulnya itu tuh nggak perlu. Benar. Gitu. Dan untuk para business owner dan juga pimpinan Ya sabar ya. Ya sabar. Didoain aja. Bener. Tapi sih menurut gue bisa ya, maksud gue bisa untuk ditempa anak-anak itu. Iya, pasti bisa karena basicnya memang gue akuin memang anak-anak Gen Z ini kreatif. Gitu. Dan apa yang kita itu belum tahu tuh biasanya mereka tuh lebih dulu tahu. Benar. Apalagi berkaitan sama digital sama teknologi gitu. Untuk hal-hal kayak gitu tuh memang lebih cepat daripada kita. Cuman ya memang pasti semua itu ada plus ada minusnya. Nah, minusnya ini memang nih yang agak mengganggu ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan Gen Z di sana, di luar sana nonton ini ya. Biar kalian tahu kalau kesannya. Dipedomani. Mohon untuk dapat dipedomani dan dipahami. Bukan menggurui, sekali lagi bukan menggurui. Oke, sekian perbincangan kita tentang Gen Z kali ini. Gen Z hari ini. Semoga kalian dapat pencerahan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarangeo.